WhatsApp coy. Jadi Sa- karena musim sudah berakhir, kita akan bikin konten baru ya. Kita akan membedah nge-review perjalanan eh, beberapa beberapa tim-tim. timnya, beberapa tim besar ya. Ya, Kali ini kita mau bahas apa nih, Coy? bagusnya apa nih? Eh, La Liga mungkin kita bahas Real Madrid dulu gimana? Oh, boleh deh. Jadi kalau menurut gue sendiri Real Madrid tahun ini agak sedikit underperform dibanding tahun kemarin ya. Karena kan La Liga ketinggal 10 apa 11 poin dari Barcelona, terus juga Liga Champions di leg kedua kebantai oleh City dan cuman menang Copa del Rey ya. Ini kembali lagi kalau gue melihat ini karena mungkin pertama gap usia pemain muda dan pemain seniornya, terus juga kan kayak mereka itu tergantung banget sama kayak Benzema, Modric, Kroos, Courtois ya. Dan ketika Modric tahun ini pun kayaknya udah nggak semaksimal tahun lalu. Kan kita nggak bisa menyalahkan Betul, juga betul, betul, umur betul. Tapi udah segitu kan. tapi gini, Bro. Dan Benzema pun nggak segila tahun Iya, kemarin iya, ya. betul, betul, betul. Tapi gue ada melihat statistiknya kalau dari segi poinnya kok kayaknya mau yang akhir-akhir kalau dibanding pertengahan musim ya, setengah musim itu poinnya sama musim lalu masih sama sama aja yang didapat Madrid. Tetapi musim lalu Barca nggak perform. Barcelona hancur, ATM juga hancur secara poin. Nah, untuk musim ini Madrid tetap stay seperti itu yang didapatkan. Gue lupa berapa poinnya ya, terutama untuk setengah musim. Tapi Barca stabil, ATM juga di awal stabil, tapi di akhir-akhir stabil, meraih poin penuh. Jadi kalau menurut gue, iya menurun dari segi mungkin hasil ya, dari segi hasil di ending. Tapi kalau dari segi untuk beberapa sudut ya masih stabil kayak gitu sih menurut gue ya. Terlepas dari ya emang kata lo itu kan performa para pemain senior seperti Benzema, seperti Modric, Toni Kroos. Tapi balik lagi kan nggak bisa juga mereka itu yang diharapkan untuk menggendong untuk setiap apa ya setiap weeknya kan. Nah jadi ya faktor usia juga kan mereka ya. Mereka sebenarnya kan sudah untuk ya emang setahun 2 tahun lagi emang udah pasti akan cabut. Terus, ya akan cabut. Nah pemain mudanya dibilang uh, belum performan juga bisa, belum top performan juga bisa karena nggak seperti di tim-tim mereka sebelumnya ya, karena ini Real Madrid yang setiap tahun harus yang sebelum para pemain muda ini kan juga bermain yang di Ligue 1 kan, berbeda dengan di La Liga yang juga bermain di bermain di Real Madrid yang harus dituntut untuk memenangkan semua gelar yang mereka ikuti, La Liga, Liga Champion, bahkan ada mungkin mental dan konsistensinya aja lagi. Karena mereka kan masih growing kan. Iya. Tapi apakah ini juga faktor coach? Karena kita tahu kan permainan Ancelotti ya strateginya, kita mengakui lah bahwa Ancelotti tidak itu aja ya. Pep Guardiola ya. Dari segi taktikal, karena Pep kan terus beradaptasi dari zaman Barcelona, Munchen, City. Sebanyak inovasi Pep gitu kan. Dan juga Ancelotti ini lebih mengandalkan ke individual pemain. Nah, tapi ya kita akui gini ya, kalau Pep itu emang variasi ya dari segi taktik, bisa lawan siapa berubah, adaptif kayak gitu ya. Tapi kalau Real Madrid sendiri kan itu aja kan 4-3-3. Tapi kan juga minusnya sih apabila bertemu yang lawan yang terlalu low block, terlalu bertahan, itu kadang-kadang akan kesusahan kan mereka. Tapi di sisi positifnya Ancelotti ini
menurut gue ya pelatih yang tepat untuk pemain-pemain muda. Ancelotti ada pelatih senior yang bisa memotivasi pemain. Ya. Dari segi itu gue dari percaya. segi psikologis kan. Nah, tetapi itu tadi yang kata lo tadi kan terjadi gap itu terjadi gap yang cukup besar antara pemain Muda senior dan senior. pemain muda karena pemain sangat muda dan berbakat kan pemain-pemain Real Madrid ini kebanyakannya. Nah, konsistensinya itu sendiri tadi yang tidak bisa masih belum terjaga ya, emang lagi masa transisi. Mungkin kita akan melihat topik mereka topik permainan mereka mungkin 2 tahun 3 tahun lagi kan, merasakan gimana under pressure-nya di bawah tim sebesar Real Madrid yang lo harus bisa perform tiap game, harus stabil. Menurut gue gak bisa menilai mereka underperform untuk ya mereka masih 1 tahun di Real Madrid. Mungkin karena ini sih, kalau menurut gue bukan dari pemain muda yang underperform, mereka murni karena mereka masih muda, tapi karena Kroos, Modric dan Benzema yang menurun. Jadi tapi kan itu cepat atau lambat emang itu akan dialami Real Madrid. Iya. Makanya jadi tahun ini tidak sebagus tahun kemarin kan. Ada yang bilang kan kayak gini, kenapa mereka tidak membeli pemain yang mid generationnya, yang mid generation yang sudah rada matang, let's say umur 25 sampai 28, 29 yang itu. Tapi siapa bro? Ya. Tapi siapa sekarang kan? Terus terus apakah akan berhasil tidak juga? Contoh lah Eden Hazard, ya kan? Itu yang mid generation yang performanya bagus ternyata flop juga kan, terlepas dari ya karena cedera dan segala macam. Terus apakah pemain yang muda dibeli Real Madrid tidak berkembang? Tidak. Contoh lah Vini. Ya, Vini kan berhasil. Vini Valverde berhasil. Mereka bisa ya kan butuh waktu, tapi termasuk cepat kan, 1 tahun 2 tahun mereka bisa menunjukkan performa yang bagus. Tapi masih still ups and down dong. Kalau Vini kan kita bisa lihat konsisten kan, kayak Tchouaméni lawan kawan. Tapi kan mereka baru, Vini kan sudah dari 2020 ya. 21. Bukan 2019 apa? Tapi kan mereka ke dari cadangan terus ke youth-nya dulu kan ke Real Madrid untuk diasah. Mungkin ya Rodrigo. Kalau Vini kan konsisten. Kalau Rodrigo mungkin ya ups and down kan ya. Tapi permainan Vini ketika ada Benzema dan tanpa Benzema itu berbeda karena mungkin dia lebih egois. Nah, makanya dari itu kayaknya setelah hengkang Benzema ini perlu sosok seorang striker yang bisa berkolaborasi dengan Vinicius. Betul. Nah, makanya kalau balik lagi ini opini gue pribadi yang rada cocok kan, ada beberapa kayak Dusan Vlahovic, terus ada Osimhen, terus ada Harry Kane. Nah, menurut gue pilihan Harry Kane yang paling tepat karena Harry Kane sudah di usia yang matang. Let's say hampir mirip mungkin kayak Benzema. Dia 30. Nah, kan akan tidak terlalu egois ya. Mungkin akan bisa. Tapi kalau Osimhen kan dia kan akan lagi masa-masanya menunjukkan pembuktian bahwa dia adalah striker top. Nah, kalau Harry Kane kan sudah terbukti di Inggris. Mungkin kesulitan kan biasanya kesulitan orang Inggris ya ke Spanyol bahasa kan. Contoh kayak Bell kan. Tapi kembali ke Osimhen, meskipun Osimhen masih muda, tapi kalau dia bisa performnya seperti Haaland kan nyatu banget sama City. Betul. Tapi kan itu balik lagi. Faktor pelatih juga kan. Ya, sedangkan Ancelotti kan kemungkinan musim ini akan tetap kan. Tetap menangani Real Madrid. Jadi sebenarnya kalau gue melihat sih pelatih yang cocok untuk menggantikan Ancelotti itu Klopp sih. Dengan cara bermainnya Madrid. Betul. Terus juga tapi menurut gue dari juga strategi juga. Tapi kita gimana ya? Kita balik lagi dari 10 tahun ini pelatih Real Madrid kan ya kita bicara aja Ancelotti sama Zidane kan. Itu kan hampir mirip kan cara bermainnya. Klopp kan akan ball positionnya lebih ke gegen pressing, ngepress. Nah, apakah Madrid akan bisa? Iya, Madrid akan diberi pemain-pemain muda yang punya stamina yang bagus. Iya.
tapi kan itu perlu waktu lagi dong. Iya, Perlu waktu. Kayak klub sendiri apakah langsung musim pertama tidak kan 2-3 tahun dulu kan Tapi akan kan menentukan, itu dan di Liverpool. pemain dia. Dan Liverpool kita tahu sendiri duitnya kan terbatas juga. Takutnya pemain-pemain muda yang dibawa Real Madrid yang kayak Vini, Rodri yang tidak terbiasa, sebenarnya bukan suatu alasan ya untuk jadi pemain profesional ya. Tapi kan sudah mereka tumbuh dan berkembang dengan pragmatis dan dengan itu. Tapi Madrid nggak selalu bermain pragmatis juga, mereka juga sering bangun serangan dari bawah, bermain rapi juga. Betul. Tapi yang gue sayangkan dari lini belakang sih, mereka punya Rudiger, tapi kenapa masih percaya sama Militao? Kalau menurut gue Militao performanya itu ya biasa aja gitu. Sering bikin blunder. Militao ini kalau untuk menyerang dia bagus, tapi untuk bertahannya kadang-kadang mungkin kalau untuk man to man dia bagus, tapi kalau untuk zona marking gitu ya. Iya, itu jelek sih. Lebih jauh lah dibanding Rudiger. Kalau lini belakang gue sih dia lebih percaya Militao. Kalau lini belakang sih menurut gue yang emang harus perlu tambahan dan dirubah ya bek kanan ya. Soalnya Carvajal kan sudah berumur. Ya. Kalau di kiri kan masih ada Ferland Mendy, tapi kan walau sering jadi cadangan juga ya, malah kadang sering Camavinga kan yang di sana. Nah, praktis mereka perlu bek kiri dan bek kanan sih. Sebenarnya karena defense Madrid itu sebenarnya jelek, cuman karena ada Courtois. Iya, jadi mereka terlihat solid di belakang. Betul. Padahal sering banget Courtois diserang-serang, dan Militao juga sering banget bikin blunder sih. Jadi untuk kalau sekarang terakhir kan Bellingham udah fix ya. Kalau untuk lini tengah sih menurut gua kalau isi pemainnya sudah top dunia semua, tinggal bagaimana mencari chemistry mencari chemistry, mencari kedewasaan. Kadang siapa yang membagi. Nah, yang menurut gua kalau di sayap pun sudah ada Vini, Valverde, Rodrigo, sisa mengisi slot. Terus ada juga kan bekas pemain mereka Castilla kan Xavi Garcia, mungkin dia itu pelapis tapi harus punya striker top juga. Let's say kayak gue Harry Kane, terus bek kanan ya itu emang harus menang. Carvajal udah nggak bisa perform terus setiap pertandingan. Mungkin Carvajal untuk di liga nanti siapa yang masih muda yang fresh seperti mungkin Johan Davisnya Munchen. Davis, tapi Davis kan biasa di kiri. Iya. Ya kan kalau di Munchen, tapi apakah juga bisa di bek kanan? Kalau menurut gue sih Kimmich itu juga bisa kan, dia bisa DM, bisa juga kan. Lebih ke box to box kan. Bek kanan juga awalnya kan dia kan bek kanan. DM, terus berubah jadi karena kadang juga 3-5-2, apalagi ini sekarang Tuchel kan malah lebih jadi DM kan. Nah, tapi kalau gue melihat di sisi tengah itu seperti Bellingham, terus juga Valverde, Camavinga, ini lebih ke box to box, belum ada yang kayak yang pemain kreatif kayak Modric ya istilahnya. Betul. Itu sih yang PR juga sebenarnya kan. Betul. Kecuali mereka main tanpa playmaker. Tapi mungkin ya kalau gue melihat Bellingham ada sisi kreativitasnya melihat di Dortmund, tapi walau bukan seperti sekreatif Modric ya dengan umur, tapi di Dortmund gue melihat ada si kreativitasnya, bisa scoring juga, cetak gol juga. Kayak Pedri gitulah di Barca kan. Betul. Gavi yang lebih box to box-nya istilahnya. Tapi kan kadang siapa ya untuk sekarang ini kan. Mungkin apalagi gini. Tapi real playmaker dong gitu ya. Kalau Modric itu kan hampir lengkap punya speed, determinasi. Dia kayak paket lengkap. Iya, paket lengkap. Padahal dari sisi fisik ya menurut gue ya, bukan mengajar dengan ukuran badan dia nggak terlalu tinggi, tapi dia bisa menunjukkan performa yang seperti itu ya. Walau kadang-kadang juga waktu dulu juga Modric itu sering cedera karena kan dia yang jadi bola kadang beradu dengan bola 50-50 box to box dia itu kan. Menurut gue sih itu aja sih. Yang paling utama sih menurut gue masih ya pengganti Karim Benzema sama
Carvajal ya. Iya, iya. Yang harus pemainnya regenerasinya, level iya. top ya. Sisanya ya bisa pemain-pemain untuk mencari pelapis dan segala Kalau macam gue sih sebenarnya pengen banget kalau Madrid itu punya dua pemain yang kayak Bernardo Silva dan juga Osimhen. Oh. Karena Bernardo Silva ini sosok sayap kanan di Madrid ini belum ada yang jelas gitu. Rodrigo juga betul, memang betul, skillful, betul. tapi Valverde pun kan bukan juga gelandang kan. Walaupun dia punya aslinya. speed dan Iya, betul. kalau Bernardo itu kayak bisa bikin apa ya istilahnya kontribusi yang bagus sih sebenarnya. Cuman itu agak begitu. Tapi kan kadang-kadang kita ya melihat kan kalau lo pemain profesional top dunia, lo harus bisa segala macam beradaptasi di formasi, di strategi pelatih. Tapi itu kadang-kadang tidak bisa dipungkiri juga, nggak bisa semudah itu adaptasi kan bro. Tapi pemain pun juga pelatih pun juga harus tahu kayak pemain ini cocoknya di posisi mana gitu. Betul. Jadi kalau gue sih paling melihat Madrid untuk musim depan mungkin nggak terlalu optimis karena masih generasi ya perpindahannya. Tapi untuk 2 tahun 3 tahun ke depan emang kalau berjalan lancar semuanya akan salah satu yang dahsyat sih. Kalau maksud gue ya pemain Madrid ini muda dan berbakat kan. Pemain top muda dan berbakat. Kalau Barca kan sudah matang semua. Tapi kan rada berumur juga kan rata-rata mereka. Nah, jadi itu kan untuk jangka pendek. Nah, kalau Madrid kan dia berpikirnya jangka panjang. Itu aja sih. Tapi menurut gue sih yang paling mempengaruhi Madrid musim depan adalah dari pembelian pemain tahun ini nih. Iya. Karena itu ngaruh banget karena mereka perlu striker, mereka perlu. Iya, makanya kalau memilih Ken sudah kayaknya lebih oke. Tapi kan Ken jangka pendek umur udah 30. Kalau memilih Osimhen lebih muda jangka panjang. Tapi gimana dengan kalau muda semua pemain, apakah mereka bisa sedewasa itu? Mungkin andai mereka dulu ingat zaman Barca masa lalu, mereka pemain-pemain muda, tapi mereka benar pemain muda, tapi mereka sudah lama di akademi. Di akademi sudah bersama. Kan? Nanti kan ada faktor bahasa, ego segala macam. Kalau isinya semua pemain muda. Berarti gitu ini dulu trio yang sangat ditakuti di Eropa yang punya Barcelona, punya Neymar, Suarez, terus juga Messi, terus juga Madrid punya Ronaldo, Benzema, Bale itu udah nggak ada lagi di Eropa ya. Bener-bener udah nggak ada lagi. Suarez masih? Nggak, Suarez udah kan? Ke Uruguay. Messi pun juga udah baru cabut gitu. Cuma ada Neymar lagi ya, tapi Neymar kan berjarak jauh ya sama mereka umurnya. Iya. Tapi emang seperti itu lah bro. 10 tahun mereka sudah menjanjikan yang kualitas itu kan emang harus berganti. Walau ya menurut gue susah sih mencari pemain-pemain yang selevel Messi dan Ronaldo ya. Selevel Messi dan Ronaldo atau selevel trio yang mereka bangun dulu itu. Oke lah, itu kita review singkat Real Madrid musim ini. Jadi sedikit menurun daripada musim kemarin ya, karena mereka cuma dapat betul. Ya walaupun musim kemarin pun ya sangat mengejutkan juga, terlepas dari mereka cuma nggak beli pemain banyak loh. Iya, laki keberuntungan dan para pemain seniornya top lagi performa semua, walau umur kan sudah tidak disangka ternyata mereka. Jadi ya kalau musim ini cuma dapat Copa del Rey pun menurut gue ya wajar lah. Kita kan nggak bisa berharap tiap musim. Untuk musim kemarin aja mereka sudah dapat Liga Champions itu kan luar biasa karena Benzema, Modric, Kroos itu masih bisa bermain di top level. Gak bisa disalahkan umur mereka. Kalau menurut gue Madrid akan ya let's say 2 tahun 3 tahun lagi kalau semuanya kompak, yang isi pemain mudanya nih beradaptasi dengan baik, wah akan jadi sesuatu yang karena mereka kayak melihat mungkin Madrid saat ini siap banget untuk 2-3 tahun yang akan datang dari segi squad ya. Tapi mereka juga harus memperhatikan prestasi jangka pendeknya nih. Iya. Itu yang juga mereka kan level Madrid kan harus
tiap tahun kan harus performnya tetap di atas kan. 3 piala piala apa sih? Mayor mereka ya, major mereka ya. Oke lah. Yuk. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment. See you video selanjutnya.